Oke, sebenarnya jujur saja kan maksudnya kita yang ikut kerja di sini kan kayak, selama ini kita belajar itu dengan metode bertatap muka langsung ya, kayak misalkan kuliah atau sekolah gitu. Dimana pas awal-awal butuh banyak banget penyesuaian, karena kan kita kita work from home sendiri aja itu udah banyak banget distraksinya gitu kan, kayak mulai dari HP, terus di rumah ya kan, banyak menunda-menunda gitu. Nah itu butuh banyak banget penyesuaian sih untuk online blended learning. Cuman, ya menurut saya itu salah satu metode yang cukup baik ya untuk kedepannya. Karena, nggak bisa dipungkiri juga kondisi pandemi ini udah ngubah apa, cara-cara belajar orang gitu dan kita yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya memang memang berat, cuman memang butuh penyesuaian untuk bisa belajar, via online seperti yang sekarang ini gitu sih. Sebenarnya cukup baik ya, maksudnya metode online blended learning di luar kita bisa belajar sendiri, kita juga bisa maksudnya, bertukar pikiran. Nah cuman, mungkin sedikit masukan aja, ada beberapa hal seperti beberapa pelajaran yang mungkin butuh banyak, apa ya, istilahnya kayak konsentrasi, butuh banyak latihan, butuh banyak belajar. Nah itu kalau dengan suasana kelas yang begitu ramai, nah itu kayak kadang-kadang itu, kita mau tanya jadi sungkan atau kita ada hal yang kita belum tahu, kita nggak dapet nih waktunya gitu. Nah, ya bisa juga dibuat dengan metode, group learning gitu. Jadi beberapa orang aja gitu, nggak terlalu crowded sehingga, semua orang bisa benar-benar ngerti materinya itu dengan baik. Terus juga kemarin yang saya rasakan mungkin karena kita dari adaptasi juga ya, jadi waktunya itu yang ini sih saya rasa maksudnya kayak mungkin karena memang dari, program kita sendiri yang sediain waktunya juga terbatas, ditambah dengan metode pelajaran yang baru, penuh banyak penyesuaian. Nah itu, kadang-kadang banyak yang jadi kayak terlalu harus keep up-nya itu cepet banget gitu. Jadi, ya itu yang ini sih harus diiniin lagi. Jadi mungkin dari segi waktu ya, butuh butuh waktu lebih banyak sehingga, apa, maksudnya lebih efektif gitu. Karena kadang-kadang kita kalau belajar dikejar waktu, kita pokoknya asal kita selesai, tapi apa yang itu kita nggak masuk gitu. Kalau untuk online learning sendiri itu sebenarnya kan orang-orang beda-beda ya, itu kan kita bisa ngulang-ngulang gitu kan, kayak kalau misalnya kita nggak bisa, kita akan diulang lagi gitu. Itu ada yang sampai selesai, ada yang bisa dalam 2 jam selesai, ada yang kadang sampai 5 jam, sampai 6 jam. Nah itu kan, ditambah lagi dengan tugas yang diberikan dan besoknya harus online apa, belajar. Nah itu tuh, cuman ditakutkan di mungkin konsentrasi kali ya dari yang menerima pelajaran itu sendiri gitu. Kalau durasi sih lebih ke itu sih, jadi kayak dipertimbangkan lagi untuk waktunya mungkin ya, untuk apa, e-learning dan kapan untuk harus apa, di kelas. Kelebihannya jujur saya sebenarnya belum pernah ya, maksudnya e-learning sebelumnya. Cuman saya lihat sih, udah cukup baik ya, apalagi dibutuhkan untuk saat-saat ini gitu, untuk pelajaran saat ini, untuk akses ke apa, e-learning-nya, terus untuk akses ke apa namanya, modul-modulnya itu juga udah cukup baik. Cuman mungkin, sedikit kurangnya, mungkin karena memang kita akses itu nggak bisa ketika kita udah selesai ini tuh satu materi kita nggak bisa open lagi. Nah itu kadang-kadang ketika mungkin memang karena kan kita open itu kan juga berdasarkan ini ya, durasi yang diberikan oleh training ya. Cuman, ketika saat training itu ketika saat kita butuh, itu kita nggak bisa lagi itu buka si catatan itu. Maksudnya ya kita cuman berdasarkan si modulnya aja gitu, ketika ada hal yang pengen kita make sure lagi itu, kita nggak bisa balik ke sebelumnya, itu sih mungkin. Cukup cukup relevan sih, cukup relevan dan sangat bermanfaat untuk apa ya, kemarin setelah masuk lagi magang lebih ada sedikit gambaran terutama tentang, harus ngapain, terus proses
proses bisnis misalkan dari perusahaan-perusahaan itu kayak Mhm. seperti apa gitu. Terus ngelihat laporan keuangan itu yang penting kita harus perhatikan itu apa, itu sangat bermanfaat sekali. Kalau untuk penguasaan materi mereka sangat baik ya, apalagi mereka sudah berpengalaman lama di bidang ini gitu sih, Kak, kalau untuk penguasaan materi. Iya. Penyampaiannya juga cukup jelas dan bisa diterima. Sangat disarankan sih, apalagi ketika bisa diterapkan langsung juga di bank untuk perbaikannya gitu. Soalnya, sebenarnya apa yang kita dapatkan kan sangat up to date gitu, dan akan lebih baik juga ketika diimbangi dengan apa yang kita kerjakan di bank gitu sih, untuk senior-senior, untuk analis dan segala macam gitu sih. Soalnya ya memang, apa yang kita dapatkan di sini berguna, cuman mungkin kita masih menggunakan metode-metode yang lain, sehingga mungkin agak-agak sedikit berbeda ketika penerapannya di lapangan gitu. Meskipun ya, sebenarnya sama dasarnya gitu, cuman mungkin prakteknya, ada beberapa hal yang kita masih pakai metode yang berbeda gitu. Apalagi kalau bisa di apa, dikembangkan lagi untuk perbaikan di dalam perusahaan akan lebih baik lagi, gitu sih. Untuk, summary aja, memang kalau memang metode pembelajaran ke depannya memang harus online blended learning seperti sekarang ini, ya mungkin lebih dipertimbangkan tentang durasi waktu sih, itu yang lebih penting. Soalnya, orang konsentrasi belajar orang itu terbatas, berbeda-beda ya setiap orangnya gitu. Ada waktu kalau misalkan kita, nggak bisa semuanya sama gitu. Jadi ketika waktunya sangat mepet dan sangat terbatas itu yang ditakutkan apa yang disampaikan itu nggak bisa masuk padahal udah dikemas sedemikian rupa dan sedemikian baik gitu sih. Kalau untuk online blended learning gitu. Tapi kalau memang memang bisa tatap muka itu akan ada beberapa pelajaran yang sangat lebih baik dilakukan dengan tatap muka itu sih.